Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran berbasis online atau daring, khusus di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Widi, kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai tentang bab 3, yaitu bagaimana mengelola informasi dalam ceramah. Namun, untuk materi kedua, ini kita akan bahas khusus mengenai tentang kaidah kebahasaan atau unsur-unsur bahasa yang digunakan untuk menyusun teks ceramah. Nah, namun sebelum itu, mari kita akan lantangkan yel-yelnya kita. COVID-19, kalian jawab no. Belajar daring, kalian jawab yes. SMK berbakti, SMK bisa, SMK hebat. Nah, untuk hari ini kita awali pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, silakan mempersiapkan diri mungkin dari alat tulis. Nanti pada saat Ibu menjelaskan ada hal-hal penting, silakan langsung salin ke buku catatan. Ingat ya, nanti jika sudah sekolah aktif, itu catatan akan Ibu periksa sebagai rekapan untuk nilai keterampilan dan nilai sikap. Jadi untuk catatannya itu bisa lanjutkan di catatan buku kelas 10 boleh, buku yang baru, tapi khusus memang untuk pelajaran bahasa Indonesia, jangan dicampur-campur. Nah, baik langsung aja ke bab 3 atau materi kedua, yaitu 3 titik berapa ya sekarang ya? 3.3 atau 3.4. Nah, di sini 3.5, yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Bahasanya seperti apa dalam menyusun sebuah teks ceramah? Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama dalam tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni contohnya seperti saya, aku, mungkin juga kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah sering menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin itu. Nah, jadi di sini istilah lain kata ganti kalian masih ingat kan di kelas 10 yaitu ada pronomina. Jadi ada kata ganti tunggal, kemudian ada kata ganti orang kedua jamak, yaitu kata ganti orang pertama yang sudah dicontohkan itu ada saya, aku. Kemudian kalau yang memang mungkin penceramahnya mengatasnamakan kelompok itu menggunakan kata kami yang kami hormati gitu. Kemudian teks ceramah dalam ceramah juga paling sering itu menggunakan kata ganti itu hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, atau saudara-saudara yang kita cintai dan banggakan, ya jadi seperti itu. Menggunakan kata ganti. Kemudian yang kedua, itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, contohnya di sini istilah-istilah ya. Mohon maaf, di awal pertemuan pertama itu kan kita membahas mengenai tentang teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu kan ada juga kata teknis. Jadi kata teknis itu adalah istilah yang memang menggantikan atau yang sering digunakan untuk di bidang yang tertentu atau bidang keahlian. Waktu itu kan kita bahas tentang jenius, kemudian pesisir pantai. Nah, di sini ada juga dalam ceramah istilah-istilah yang memang sering digunakan oleh pembicara ceramah. Contohnya seperti tata krama, kemudian etika berbahasa, kemudian ada juga kesantunan berbahasa. Jadi istilah ini sudah jelas memiliki makna yang memang ada kaitannya dengan topik atau tema yang diambil oleh penceramah gitu. Ada tata krama, etika berbahasa, kesantunan berbahasa, menggunakan istilah-istilah atau kata teknis. Kita lanjut yang ketiga. Nah, untuk unsur bahasa yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya di sini kata apa yang menunjukkan hubungan argumentasi itu ada jika, sebab, maka, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian.
gitu. Konjungsi temporal juga. Nah, selain menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, di sini juga menyusun teks ceramah itu juga menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti sebelum itu, kemudian, sebaliknya, namun, dan pada akhirnya. Jadi di sini menunjukkan waktu ya, temporal, kemudian, pada akhirnya, sebelum itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Itu kata-kata kerja mental. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, jadi di sini kata-kata persuasif dari contoh kata-katanya itu di mana kata-kata ini sering digunakan pada jenis ceramah yang memang jenisnya persuasif, yaitu mengajak gitu atau mendorong pendengar itu untuk melakukan sesuatu, di mana sesuatu yang memang halnya positif gitu. Jadi hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus gitu. Hendaklah kita sebagai generasi muda jauhi yang namanya narkoba, hal-hal yang negatif gitu. Jadi sebaiknya, diharapkan, dan yang sebagainya. Kita lanjut. Nah, mungkin untuk bahasanya sampai 3.6 sampai 5 tadi ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke 3.6. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penceramah. Nah, jadi sebelum kalian nanti melakukan suatu ceramah, hal-hal penting apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Yang pertama itu adalah pilihan kata yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pendidikan pendengar. Jadi harus disesuaikan. Nah, sekarang ini berceramah di mana, entah itu di tingkat SMK, kemudian atau di memang tingkat SMP atau bahkan anak-anak. Nah, sesuaikan dengan topiknya yang sesuai dengan anak-anak apa, tingkat remaja apa. Jadi harus sesuai. Dan tujuannya apa? Agar informasi yang disampaikan oleh si pembicara dengan pendengar itu nyambung. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai penceramah itu struktur kalimat harus sederhana agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Jadi struktur kalimatnya ini memang harus sederhana ya, yang mudah dipahami gitu. Jadi singkat, jelas, dan padat. Jadi secara rinci, sederhana. Kemudian yang ketiga, tekanan dan intonasi pengucapan kata dan kalimat harus jelas. Nah, ini sudah pasti nih yang namanya seorang penceramah itu modalnya memang berbicara ya. Jadi intonasi pengucapan atau tekanan pengucapan kata atau kalimat itu harus jelas. Jadi waktu di kelas 10 ya, kalau tidak salah, kelas 10 itu kan Ibu sudah ajarkan mengenai tentang afiksasi atau imbuhan gitu. Ada A, I, U, E, O. Jadi memang intonasi atau pengucapan kata itu memang harus jelas. Kemudian yang keempat, volume suara tidak boleh terlalu keras atau kencang dan harus pelan. Nah, di sini kenapa harus pelan? Dalam artian agar mudah dipahami oleh si pendengar. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan oleh penceramah itulah gestur ataupun gaya bicara harus sesuai dengan tema dan lingkungan sosial pendengar. Bukan hanya sekedar dari gaya bicara saja ya, mulai dari topik, kemudian penampilan juga, bahasanya juga. Jadi harus sesuai dengan topik, tema, kemudian sesuai juga dengan pendengar. Tingkat di kalangan apa yang mendengarkan ceramah atau informasi yang akan kita sampaikan itu harus sesuai. Selain hal-hal yang penting harus diperhatikan oleh penceramah, di sini ada juga 3.7 yaitu langkah-langkah menyusun ceramah. Nah, tadi kan strukturnya di pertemuan minggu lalu ya, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, itu strukturnya. Sekarang langkah-langkah bagaimana caranya menyusun ceramah yang baik. Yang pertama itu menentukan tema, yakni gagasan pokok yang akan dijelaskan penceramah kepada pendengar. Nah, sudah jelas nih sebelum kita menulis atau menyusun ceramah, bahkan sebelum berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, jadi sudah jelas kita harus memikirkan dulu tema apa yang akan kita bahas.
Kemudian yang kedua, mempelajari latar belakang pendengar, yakni seperti pendidikan, usia, pekerjaan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial harus dipertimbangkan ketika hendak berceramah. Nah, ini sangat penting sekali agar misalnya kita membahas mengenai tentang tingkat misalnya mahasiswa, namun ternyata pendengarnya itu masih anak-anak SD gitu, jadi tidak nyambung. Jadi ini harus diperhatikan sebelum melakukan penceramah. Latar belakang pendengar seperti dari pendidikan, usia, pekerjaan, bahkan tempat tinggal, lingkungan sosial itu harus dipertimbangkan oleh si penceramah atau si pembicara. Kemudian yang ketiga, menentukan durasi, waktu yang disediakan akan menentukan cakupan materi ceramah. Nah, di sini biasanya sebelum kita mulai melakukan ceramah, setidaknya kita harus menanyakan misalnya kepada panitia atau bahkan pembawa acara, MC, ini ceramahnya durasinya berapa, entah itu 30 menit atau bahkan 60 menit. Jadi agar menyesuaikan gitu antara pembuka, isi, dan penutup. Jangan sampai seharusnya sudah ditutup, jadi baru diisi, masih diisi, membahas tentang isi gitu. Atau sebaliknya, waktunya masih banyak tapi sudah ditutup gitu. Jadi seharusnya dipertanyakan dulu sebelum melakukan ceramah. Itu 3.7. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka, yakni kerangka disusun dengan urutan. Yang pertama itu sudah jelas dalam ceramah itu ada salam pembuka, kemudian pendahuluan, isi, simpulan, dan harapan-harapan dan penutup. Jadi di sini maksudnya salam pembuka dalam artian memberikan hormat kepada mungkin para pendengar, selain pendengar itu para undangan, kemudian baru pendahuluan. Pendahuluan ini dalam artian masuk ke tema ceramah yang akan dibawakan oleh si pembicara, kemudian masuk ke isi, kemudian simpulan. Nah, simpulan ini adalah simpulan dari harus menyesuaikan tema yang diangkat, yaitu dari pendahuluan. Nah, harapan-harapan ini dan penutup mungkin sejenis ada saran, kemudian ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh si pembicara kepada pendengar. Kemudian yang kelima, yang langkah-langkahnya itu mengembangkan kerangka, yakni dilakukan dengan cara menguraikan pokok-pokok masalah atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat kemudian paragraf-paragraf. Nah, jadi di sini ini yang paling susah menurut Ibu. Langkah yang kelima ini mengembangkan kerangka, yakni dilakukan dengan cara menguraikan pokok-pokok masalah. Jadi di dalam menentukan tema, setelah tema ditentukan, kemudian judul sudah. Nah, kita akan mengembangkan judul. Nah, di sini di poin nomor 5 ini tempatnya, yaitu pokok-pokok masalah sesuai dengan gagasan pokok. Dari satu kalimat, mohon maaf, dari satu kalimat itu kita jadikan beberapa paragraf, kemudian beberapa paragraf itu kita jadikan sebuah teks. Itu yang namanya teks ceramah. Jadi setiap kalimat itu harus memiliki makna. Kemudian yang ke F itu langkahnya menyusun naskah ceramah setelah kerangka dikembangkan dengan menggunakan bahan dan data yang sudah terkumpul. Kalimat yang digunakan harus efektif sehingga dapat dipahami pendengar dengan baik. Nah, di sini sudah jelas ya, seperti di awal Ibu jelaskan. Jadi bahasa atau kalimat bahkan kata-kata yang digunakan untuk menyusun teks ceramah itu harus efektif. Yang namanya efektif itu dimana kalimat yang disusun secara rinci, yaitu singkat, jelas, dan padat sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Baiklah Nana, untuk pertemuan hari ini materi bab 3 yaitu materi 2 mungkin Ibu tutup sampai di sini. Jadi tadi yang kita bahas itu mengenai tentang kaidah atau unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam menyusun sebuah teks ceramah, kemudian kerangkanya seperti apa, kemudian langkah-langkah atau hal-hal yang penting harus diperhatikan oleh seorang penceramah. Tuh. Nah, seperti Bu kata di pertemuan minggu lalu, itu jika ada beberapa materi yang kurang dipahami, silahkan komen di channel Ibu. Mungkin Ibu langkah ini saya belum paham, boleh nanti Ibu jelaskan. Kemudian cara yang kedua, kalian juga bisa berkunjung ke sekolah langsung ke petugas perpustakaan untuk meminjam buku. Di sana bisa lihat
tambahan apa ya, materi gitu boleh, tapi dengan catatan memang kondisi tubuh dan dengan syarat kalian diizinkan oleh orang tua untuk berkunjung ke sekolah gitu. Nah, baik untuk hari ini Ibu mungkin cukupkan sampai di sini. Ingat ya, bagi yang belum subscribe, like dan komen channelnya Ibu Niputu Wilyawati, jadi setiap materi itu tolong ada beberapa hal yang memang belum dipahami, silahkan di komen. Nah, akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Nah, sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Dadah. Sarang he.